Halo teman-teman semuanya, senang bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Berjumpa lagi dengan saya Piki Impong. Kita akan segera untuk membahas ulikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan teman-teman semua tambahan informasi dan semoga ini bisa mengedukasi teman-teman. Buat kalian semua yang mau pesan kaos yang diproduksi di channel ini, kaos tentang kecintaan kita kepada Pak Jokowi, keluarganya, Pak Prabowo, kalian bisa melihat link pembelian di semuatan komentar video ini. Kita akan segera membahas videonya teman-teman. Ini ada banyak yang seru, jadi stay sampai selesai. Kita akan bahas videonya. Ditanya soal bertaji jebol kandang banteng di Jateng, Jokowi katakan, saya nggak ngapa-ngapain. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertaji jebol kandang banteng gimana Pak tanggapannya Pak? Oh, saya nggak ngapa-ngapain. Pak, tanggapan di Jateng soal Itulah ciri khas Pak Jokowi ya. Nggak pernah membalas setiap tuduhan-tuduhan kepadanya itu dengan serius. Selalu dengan jawaban yang sederhana seperti itu teman-teman. Hei. Serius? Benar kah? Paling seru NTT? Nggak mungkin. Masa pilgub NTT golput berjamaah? Ini paling seru ini. Ini gimana ceritanya teman-teman? Coba kita lihat komentar dulu. Apa memang benar teman-teman? Yang lebih seru Banjarbaru. Yang ngerasa pilgub dari Jakarta nggak menarik, pilgub sebelumnya nggak sih? Lebih seru pilgub Banjarbaru. Kenapa pilgub Banjarbaru ya? Kita butuh tahu informasi teman-teman. Paling seru itu pilgub Maluku Utara. Ada apa soal pilgub Banjarbaru? Astaga, masa iya sih? NTT 0, atau mungkin datanya belum masuk atau apa teman-teman? Setelah banteng tumbang di Jawa Tengah, kini kandangnya mau dipindahkan ke ibu kota Jakarta. Mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Kapokmu kapan ya kandange roboh? Saiki golek panggonan anyar ya lur, dipindah neng ibu kota Jakarta. Iya, wong Jakarta kae siap-siap dideki kandang banteng lah ya toh. Apa yo gelem sampean? Siap-siap dikandangin ya. Jawa Tengah kuwi wis ditolak mentah-mentah. Iya, bantenge saiki banteng bubrah monyor-monyor pindah neng Jakarta. Alah jabang bayi. Alah dana. Yo kene aman Jawa Tengah, ora ono kandang-kandangan maneh ya. Wong Jawa Tengah iki. Oke, siap-siap ibu kota jadi kandang. Jadi dikandangin kalian kalau gitu. Ya siap-siap ya. Mereka sudah mendeklarasikan mulai hari ini ya, mulai sekarang kandang banteng sudah pindah ke ibu kota. Nah, hati-hati kuliah. Hadodo. Kenapa ini bahas tuh? Ini adminnya memang agak rada-rada kurang kerjaan. Dipasang lagi audio seram gak ini, longlongan anjing di malam hari, diselingi dengan video Hasto lagi mengisi ilmu dengan kerisnya. Aduh, ini apa ini? Aduh. Waspada, Yuda sudah dipersenjatai keris agar bisa mengalahkan Catorik Minvika. Coba kita lihat komentar netizen. Catorik ke Mekah, Ibu Indah ke dukun. Bismillah Bunda Indah Bupati Lumajang. Pantas Hasto jadi sekjen. Terus ternyata orang sakti juga. Orang sakti kok cengeng. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Sombong. Kasihan sekali nasib anak Sombong. Udah capek-capek berjuang, udah rela menggadaikan harga dirinya, tidak dianggap.
Dan bisa-bisanya anak abah bergembira dan berbangga hati setelah Pramono dan Doel dinyatakan menang. Bahkan teriaknya paling kencang, mana Jokowi efek, yang ada Anies efek. Padahal si Doel sendiri yang mengatakan bahwa tanpa dukungan Anies dan Ahok pun Pramono Doel dipastikan menang. Mau 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, bahkan berputar-putar, kata si Doel dia akan menang. Sampai di sini, apakah anak-anak abah? Anak abah, dengar tuh, kalian dimanfaatkan. Hei anak abah, kalian nggak mau sadar-sadar, kalian itu dimanfaatkan. Mereka pakai pengaruh mereka di kampanye, mereka pakai kalian ya, memuji-muji kalian, memuji-muji kalian. Giliran udah terpilih, giliran udah mendapatkan suara banyak, mengatakan ini bukan karena anak abah, ini bukan karena Ahok kan. Kasihan deh. Ya, kalau bicara kandang banteng kalah tidak juga. Suara 40% itu. Kalau lagi kalah, apapun menjadi salah. Dengan asumsi bahwa, bukan asumsi, realita kenyataan bahwa kita hanya sendirian di sana kemarin. Itu membuktikan bahwa seluruh mesin politik partai sudah bekerja secara optimum. Nah, ini kan kalau bicara pilkada, sekali lagi di Jawa Tengah ini sama seperti di Jakarta. Dalam konteks ini kita satu lawan banyak. Dikeroyok oleh banyak. Wait, pada saya mau tanya, ini anaknya Hasto kah? Kenapa cara ngomongnya seperti Hasto? Ya, itu logatnya, serak-serak dikitnya itu Kali seperti kekuatan Hasto. partai politik melawan Apakah ini satu. anaknya Hasto? Ini tidak hanya partai politik, disampaikan ada mantan presiden yang ikut. Jadi kalau sudah plus, ini plusnya banyak. Maka dalam konteks itu tentu satu lawan semua dengan angka sekian. Ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan secara mesin politik partai sudah bekerja secara optimum 40% itu. Tapi tentunya satu, yang masalah kerjasama politik partai atau koalisi partai yang kita menghadapi partai yang jumlahnya keroyokan. Itu yang Nggak keroyokan. Kalian memang udah nggak disenangi rakyat. Udahlah, kalau kalah ya kalah. Bukan keroyokan, ya. Coba kebalik, kalian gandeng partai-partai mana kalian gandeng, ya. Dan kemudian hanya Pak Jokowi sendiri. yang pertama. Yang nggak mau kedua terima ada kenyataan. mantan presiden Pak Jokowi misalnya yang turun. Udahlah, ini anaknya Hasto mungkin. Pernyataan PDIP kali ini benar-benar merendahkan dan menyakiti warga Jawa Tengah. Wah. Baru-baru ini Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemenangan pemilu eksekutif, menyatakan bahwa Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tetapi kandang bansos dan parcok. Apa itu Dan parcok? saya melihat pernyataan ini benar-benar Partai Coklat. merendahkan, menghina warga Jawa Tengah, seolah-olah seluruh warga Jawa Tengah yang memiliki hak pilih itu semuanya gila bansos. Itu semuanya bisa disuap oleh yang namanya bansos. Bisa dibeli suaranya. Dan dianggap juga warga Jawa Tengah seolah-olah mentalnya mental miskin, butuh bansos. Tentu ini sangat menyakitkan bagi warga Jawa Tengah. Ya memang kita akui bersama, money politik, kekuatan logistik itu ada. Dan semua calon itu melaksanakannya. Termasuk di Pilpres, di Pileg ada semua. Bahkan di PDIP itu luar biasa juga. Nah, tuduhan-tuduhan ini memang dilakukan biasanya oleh pihak-pihak yang kalah dan yang tidak mau secara ikhlas, secara jujur mengakuinya. Ini juga aneh PDIP. Sementara di Jakarta, PDIP menang, tidak ada koar-koar tentang bansos dan lain sebagainya. Tetapi di daerah-daerah yang kalah, PDIP koar-koar begitu kritis. Ini ada permainan bansos, ada permainan intimidasi, ada pengaruh kekuasaan yang luar biasa, ada gerakan aparat kepolisian. Begitu seterusnya narasi-narasi mereka. Selalu nggak menerima kekalahan, menuduh yang menang, selalu melakukan kecurangan. Dan sebenarnya kalau kita mau kritis juga, apakah iya
Jawa Tengah itu menjadi kandang banteng. Padahal suara di Jawa Tengah, mungkin kalau kita kalkulasi mentok-mentoknya itu di 40% itu suara merah di Jawa Tengah. Artinya kalau disebut kandang banteng, itu ya harusnya di atas 50%. Bahkan bisa 90% itu dinamakan kandang banteng. Mungkin kita mengerucut ke kota yang lebih kecil, ke daerah yang lebih kecil yang dianggap itu basis merah, basis PDIP. Kandang banteng betul-betul. Solo, itu juga di sana jago PDIP, kalah. Itulah yang terjadi. Memang sekarang ada gerakan untuk no banteng, no PDIP. Betul. Mungkin kita akan melihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bisa jadi PDIP akan menjadi partai gurem, partai kecil yang hanya dihuni oleh orang-orang yang begitu fanatik terhadap. Ya, bisa dipastikan. Ini juga pesan menohok buat PDIP. Kalau mereka tetap berpendirian dengan keangkuhan, arogan, dan kesombongan seperti ini, mereka masih mau terus mempertahankan karakter dan sifat-sifat seperti ini, bisa dipastikan 10 atau 20 tahun ke depan mereka akan semakin kecil. Ya, terus saja kalian pertahankan hal-hal atau sifat-sifat yang kalian pertontonkan kepada masyarakat seperti ini. Terus saja, ya, dampaknya akan kembali ke kalian sendiri. Saya nggak habis pikir, teman-teman. Ya, bukannya membenahi diri, berbenah, tapi seperti Hasto, ya, keluar di sosial media mencoba mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, katakan ini dan itu kepada Pak Jokowi, ya. Alhasil apa? Orang hanya jadi bahan lucu-lucuan tangisannya hari ini, teman-teman. Jadi ya, saya pikir kalau mereka nggak berbenah, apa yang dikatakan oleh abang tadi itu pasti akan terjadi. Kalau nggak berbenah ya, teman-teman. Kalau masih tetap mempunyai sifat sombong, angkuh, dan arogan seperti ini, yang bahkan kalian mengatakan kalau tidak ada kecurangan di kandang banteng, PDIP tidak mungkin kalah, kata Ibu Megawati, ya. Dan mereka mengatakan tidak mau legowo, tidak menunjukkan sikap legowo, sikap kesatria, tidak. Mereka pikir rakyat mendukung, rakyat makin enek, ya. Mengatakan bahwa di setiap daerah yang banteng kalah, di setiap daerah yang mereka kalah, teman-teman, terjadi kecurangan, terjadi kejahatan demokrasi. Lah, lantas jadi maunya mereka, ya, semua daerah PDI harus menang. PDI harus menang, baru tidak terjadi kecurangan. Kalau siapapun yang menang selain PDIP, pasti curang. Itu konsepnya gimana? Kalau gitu nggak usah ikut kontestasi, kalau gitu. Nggak habis pikir ya. Ya, sekali lagi saya tekankan, jika mempertahankan sifat seperti ini, bisa saja 10-20 tahun ke depan PDI akan secuili. Annyeonghaseyo. Oke ya, teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Masyarakat ini menilai. Masyarakat sekarang itu sudah sangat-sangat tertarik dengan politik. Gak ada masyarakat yang apatis dan masa bodoh tentang ya biar saja politik terjadilah. Enggak. Masyarakat sekarang menilai loh. Kalau ada waktu senggang, pasti kalian juga waktu senggang pegang handphone, pasti apa yang kalian lihat? Bukan sinetron yang ada di di Indosiar atau apa, tapi kalian lihat berita politik karena seru sekali, teman-teman. Makanya itulah, mereka yang mempertunjukkan sifat dan karakter yang sombong pasti masyarakat tidak akan suka. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang suka dengan orang yang menunjukkan kerendahan hati dan kepedulian kepada masyarakat, seperti Pak Jokowi dan Gibran hari ini. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Buat kalian semua yang mau pesan kaos yang saya produksi, silahkan link pembelian saya sertakan di komentar video ini. See you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.